Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di tema 1 kelas 6, yaitu untuk muatan IPS. Nah, kita akan belajar mengenai sejarah ASEAN. Kita tinggal di negara Indonesia, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, di kawasan Asia Tenggara ini Indonesia ternyata memiliki persamaan dengan negara-negara tetangga kita, yaitu di Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Timor atau Timor Leste, dan Thailand. Nah, persamaan pada tanaman yang hidup di Indonesia dengan negara-negara tetangga kita itu ada, karena dilihat dari iklim yang ada di Indonesia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, rata-rata sama, yaitu beriklim tropis. Nah, anak-anak, Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan bunga sepatu, sehingga bunga ini bisa kita jumpai di wilayah Indonesia dan Malaysia. Nah, dengan negara Laos ada kesamaan juga, yaitu bunga Kamboja. Anak-anak sudah paham kan mengenai wujud dari bunga Kamboja ini? Bunganya indah. Nah, persamaan-persamaan ini baru dilihat dari segi flora atau dunia tumbuhan. Nah, kita lihat bagaimana sejarah terbentuknya ASEAN dan karakteristik negara-negara di kawasan ASEAN. Dan apa sih sebenarnya ASEAN itu? Negara Asia Tenggara terdiri dari 11 negara yang membentuk organisasi organisasi regional. Di situ terlihat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara. Nah, kawasan Asia Tenggara ini bagian dari wilayah Asia yang berdekatan dengan Asia Timur. Nah, negara Asia Tenggara ini ada 11 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, kemudian Singapura, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, dan satu lagi adalah Timor Leste. Nah, Timor Leste ini dulu adalah bagian dari provinsi di Indonesia yang melepaskan diri. Nah, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini membentuk sebuah organisasi regional yang disebut dengan ASEAN. ASEAN singkatan dari Association Southeast Asia Nation, yaitu perhimpunan atau perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, perhimpunan negara kawasan Asia Tenggara ini dibentuk untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, berikutnya adalah kondisi geografis Asia Tenggara. Negara kawasan Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Nah, di sebelah barat ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kemudian di sebelah utara anak-anak bisa perhatikan pada peta itu ada Laut Cina Selatan. Yang terakhir di bagian timur ada Samudra Pasifik yang membentang luas di sebelah utara negara Filipina. Itu tadi mengenai kondisi perairan di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari sudut geografis pembagian wilayah di Asia Tenggara itu ada 2 daratan. Yang pertama adalah daratan yang berbentuk semenanjung, yaitu membentang dari Myanmar, kemudian Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, ada Malaysia Barat, dan pada bagian yang kedua adalah wilayah daratan yang berbentuk gugusan kepulauan.
Nah, anak-anak koreksi ya, itu tadi penulisan Malaysia Barat kurang pengejaannya. Nah, daratan berbentuk gugusan kepulauan ini ada di wilayah Filipina, kemudian Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam, kemudian wilayah Malaysia bagian timur. Nah, anak-anak nanti akan belajar kenapa Malaysia itu wilayahnya ada dua. Nah, nanti di pembahasan negara-negara ASEAN akan dibahas. Sekilas, Malaysia itu negara yang letaknya ada di sebelah barat itu di daerah Semenanjung, kemudian di Malaysia Timur itu ada di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan Indonesia. Jadi kalau anak-anak perhatikan peta pada Pulau Kalimantan itu ada 3 negara, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia Timur, dan Brunei Darussalam. Ya, jadi itu negara kepulauan ini ada 3 negara kepulauan besar, Filipina, Indonesia, dan Singapura ya. Berikutnya adalah iklim. Iklim negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sebagian besar tropis. Namun, ada satu negara yang memiliki iklim subtropis, yaitu pada negara Myanmar, tetapi hanya di bagian utara. Karena kondisi iklim tropis ini, kawasan Asia Tenggara itu kaya akan flora dan fauna, kaya akan dunia hewan dan dunia tumbuhan yang sangat beragam. Banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki hutan hujan tropis yang menghasilkan kayu dan rotan. Contohnya adalah Indonesia, kemudian Malaysia, itu hutan hujan tropisnya luas. Hanya saja di Indonesia saat ini hutan hujan tropisnya banyak yang rusak karena pembakaran hutan. Nah, berikutnya ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berjumlah 11 negara. Yang pertama Indonesia, itu pusat ibu kotanya di Jakarta. Jadi Jakarta itu selain sebagai ibu kota provinsi juga sebagai ibu kota negara, sehingga dikenal disebut sebagai daerah khusus ibu kota, DKI Jakarta. Kemudian Malaysia ibu kotanya di Kuala Lumpur, Singapura ibu kotanya di Singapura, Filipina di Manila, Brunei Darussalam ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, Thailand ibu kotanya di Bangkok, kemudian Kamboja ibu kotanya di Phnom Penh, Laos di Vientiane, Vietnam di Hanoi, Myanmar ibu kotanya di Naypyidaw, ini ibu kotanya baru dipindahkan. Kemudian Timor Leste itu di Dili. Ini tadi yang saya jelaskan. Timor Leste adalah negara baru di ASEAN yang merupakan pemisahan dari Indonesia. Dulu ketika menjadi provinsi di Indonesia namanya Timur Timur. Nah, setelah merdeka menjadi negara baru, berubah nama menjadi Timor Leste. Nah, sejarah ASEAN. ASEAN terbentuk dengan tujuan membentuk kerjasama regional. Disebut kerjasama regional karena anggotanya hanya terbatas pada negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN didirikan di kota Bangkok di negara Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok atau kesepakatan yang kala itu ditandatangani. Kemudian dikenal dengan deklarasi Bangkok. Nah, lambang ASEAN ini menggunakan seikat batang padi yang melambangkan persatuan dan kebersamaan negara-negara Asia Tenggara. Dulu sebelum penambahan anggota baru, batang padi ini menggambarkan jumlah negara ASEAN yang ikut bergabung. Nah, ini bisa anak-anak perhatikan latar belakangnya. Kenapa terbentuk ASEAN? Pertama, karena ada persamaan nasib, yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sama-sama pernah dijajah oleh negara Eropa maupun negara di Asia Timur, kecuali satu negara, yaitu Thailand. Kemudian yang kedua itu karena persamaan letak geografis. Negara-negara itu sama-sama ada di kawasan Asia Tenggara.
Yang ketiga, karena persamaan budaya, mengingat negara di kawasan Asia Tenggara itu sebagian besar adalah keturunan bangsa Melayu, sehingga kalau anak-anak perhatikan, orang Malaysia dengan Indonesia itu bahasanya hampir sama karena sama-sama berasal dari bahasa Melayu. Yang terakhir, karena persamaan ekonomi, yaitu sama-sama negara agraris atau negara yang sektor utamanya bergerak dalam bidang pertanian. Ini latar belakang pembentukan ASEAN karena ada persamaan nasib, kemudian persamaan letak geografis, persamaan budaya, dan yang terakhir adalah persamaan ekonomi. Inilah yang melatar belakangi. Berikutnya adalah lambang. Ini tadi yang digambarkan adalah seikat batang padi yang melambangkan persatuan dan kesatuan. Ini dilambangkan dengan berbagai warna. Nah, masing-masing warna memiliki arti tersendiri. Kalau biru itu pada lingkaran itu melambangkan keamanan dan kestabilan. Kalau warnanya merah itu semangat dan dinamis atau berubah, sering berubah dengan perkembangan zaman. Kalau kuning kemakmuran, itu untuk mewarnai padinya. Kemudian yang putih pada lingkaran itu melambangkan ketulenan. Sedangkan arti pada simbol itu 10 tangkai padi itu melambangkan cita-cita pelopor pembentukan ASEAN, yaitu bersatu dan bersahabat. Sedangkan bulatan pada bagian tepi, kenapa menggunakan simbol lingkaran itu karena menggambarkan kesatuan ASEAN. Oke, itu tadi mengenai lambang ASEAN. Berikutnya adalah tokoh-tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN, atau bisa dikatakan sebagai tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok. Nah, ada 5 negara. Yang pertama adalah Indonesia, kala itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Kemudian dari Malaysia yang ikut menandatangani adalah Tun Abdul Razak. Kemudian dari Singapura adalah S. Raja Ratman, dari Filipina Narcisco Ramos, dan yang kelima, yang terakhir adalah Tanat Koman dari Thailand. Nah, 5 tokoh inilah yang memprakarsai berdirinya ASEAN, kemudian membuat kesepakatan, terbentuklah deklarasi Bangkok, sehingga di awal berdirinya ASEAN itu anggotanya hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.